Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar fisika. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang besar gegel induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan. Kemudian di sini diberikan sebuah konduktor U yang bisa bergerak ke arah kanan. Kemudian kita tahu di sini ada medan magnetik, induksi magnetik yang masuk ke dalam sana, ya, ditandai dengan XXXX ini masuk ke dalam sana. Jadi ketika konduktor U ini bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V, maka di sini ada perbedaan atau ada perubahan luas. Yang awalnya hanya segini bertambah menjadi lebih besar. Kemudian di sini antara P dengan P aksen mempunyai jarak sebesar ds. Kemudian untuk P aksen, Q aksen sebesar L. Maka dari sini perubahan luas tiap waktu maka sama saja dengan L dikalikan dengan perubahan ds tiap waktu. Padahal kita tahu bahwa ds per dt merupakan kecepatan atau V. Maka dari sini muncullah rumus gegel induksi sama seperti kemarin, min N dc per dt sama dengan min N B dA per dt karena hubungannya sama dengan luas. Maka dari sini gegel induksi sama dengan min N B dA per dt nya menjadi LV. Di sini kasus ini hanya bisa mengerjakan ketika ada lilitan pada kumparan. Tetapi jika tidak ada, cukup kita pakailah min BLV tanpa lilitan. Lilitannya kita hilangkan. Dalam kondisi ini pun kita anggap bahwa induksi magnetiknya tegak lurus. Tetapi ketika membentuk sebuah sudut, maka kita bisa menambahkan gegel induksi sama dengan min BLV sin sudut yang membentuk tersebut. Artinya ketika ada lilitan tinggal kita tambahkan min N BLV sin theta. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke dalam contoh soal. Contoh, jika kawat PQ panjangnya 50 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 8 meter per sekon, hambatan R sama dengan 5 ohm dan induksi magnet sebesar 0,2 Tesla, tentukan besarnya gegel induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Disertai gambar bahwa di sini PQ diberi kecepatan ke arah kanan, kemudian ada hambatan di sini, kemudian ada induksi magnetik sebesar 0,2 Tesla. Maaf, ini 0,2 Tesla. Nah, dari sini kita bisa menulis diketahuinya sesuai dengan kalimat dari soalnya. Jika kawat PQ panjangnya 50 cm, berarti di sini L-nya 50 cm. Dalam fisika harus kita konversikan dulu ke meter. Bagi 100 menjadi 0,5 meter. Digerakkan ke kanan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti di sini kecepatan V sama dengan 8 meter per sekon. Hambatan R sama dengan 5 ohm. Kemudian induksi magnet sebesar
0,2 Tesla. Kita masukkan B-nya 0,2 Tesla. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah besarnya GGL induksi dan kuat arus. Maka ditanyanya GGL induksi dan kuat arus. Dijawab seperti tadi, karena di sini tidak membentuk sebuah sudut, kemudian tidak ada lilitan di sini, maka kita bisa memakai BLV. Kita masukkan 0,2, L-nya 0,5, kemudian V-nya 8, maka didapatlah GGL induksi 0,8 volt. Kemudian ditanya kuat arus I. Maka GGL induksi dibagi dengan hambatan. Kita masukkan saja GGL induksinya 0,8, kemudian hambatannya sebesar 5 ohm. Maka didapatkan, kita bagi seperti biasa, didapatkan kuat arusnya 0,16 ampere. Jadi cukup mudah, kita tinggal melihat apakah di dalam kasus ini GGL induksinya mempunyai lilitan ataukah GGL induksinya bentuk sudut tertentu. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau mempunyai lilitan kita tinggal tambahkan N, kemudian ketika membentuk sebuah sudut kita tambahkan sin theta atau sin dari sudut yang membentuknya. Untuk lebih jelas lagi kita akan belajar tentang contoh yang kedua. Contoh kedua, sebuah kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus, jadi tidak membentuk sudut ya, karena ketika tegak lurus maka sin dari 90 derajat merupakan 1. Ketika kita kalikan semuanya dengan 1 maka tetap. Semua kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus pada medan magnetik dengan kecepatan 12 meter per sekon. Pada ujung-ujung kawat timbul beda potensial 1,8 volt. Tentukan besarnya induksi magnet. Dari soal ini, dari kalimat pertama kita tahu bahwa diketahuinya sebuah kawat yang panjangnya, berarti di sini panjang L sama dengan 2 meter. Kemudian pada medan magnetik dengan kecepatan, berarti di sini V-nya sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian timbul beda potensial sama dengan 1,8 volt. Yang ditanyakan, tentukan besarnya induksi, simbolnya B. Dari sini kita bisa jawab dengan mudah, GGL induksi sama dengan BLV. Beda potensialnya 1,8, B-nya yang kita cari belum ketemu, kemudian L-nya kita bisa masukkan 2, V-nya kita bisa masukkan 12. Maka 1,8 sama dengan B kali 2 kali 12, 24. Maka B-nya kita bisa cari dengan cara membagi 1,8 dengan 24. Didapatkanlah B atau induksi magnetik sebesar 0,075 Tesla. Di sini kembali lagi tidak ada jumlah lilitan, kemudian diketahui bahwa ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat yang artinya tetap BLV. Akan berbeda lagi ketika sudutnya 30 derajat, 60 derajat, maka kita tambahkanlah BLV sin theta. Cukup sekian, cukup mudah, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.